spiritual marketing, menarik konsumen dengan energi ilahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Bila berkunjung ke Kota Malang, Anda tentu akan kagum menyaksikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkembang pesat. Bahkan di masa pandemi pun, Kota Malang mampu mempertahankan geliat ekonominya. Kota yang dikenal sebagai kota pendidikan ini ternyata juga unggul di bidang industri kreatif. Kota Malang masuk 10 besar kota kreatif tahun 2021. Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Pentahelix yang melibatkan komunitas masyarakat, pemerintah, akademisi, pengusaha, dan media. Para stakeholder telah bersama-sama berusaha mewujudkan Kota Malang menjadi kota kreatif. Alhasil, kota ini memang tak pernah kehabisan inovasi dan kreativitas. Hasil kreativitas arek Malang ini keren abis, bahkan ada yang mendunia. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada admin channel Potret Calista yang telah mengizinkan karya kreatifnya Drone View Kota Malang untuk dijadikan background video yang keren dalam paparan ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kota Malang memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan perekonomian kota melalui pengembangan industri kreatif. Beberapa produk kreatif asal Kota Malang yang memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan adalah bidang kuliner, kerajinan, dan pariwisata. Lewat sektor ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Kota Malang di era informasi dan teknologi. Maka dari itu, perlu didukung dengan penyediaan
infrastruktur, pengembangan ekosistem, dan pemberian pembekalan tentang pentingnya mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Pasalnya, pemasaran merupakan ujung tombak dari suatu bisnis. Jika tidak ada pemasaran, karuan saja konsumen tidak akan mengetahui tentang suatu produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Akibatnya, penjualannya jadi rendah. Maka dari itu, diperlukan suatu strategi pemasaran yang unggul. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, strategi pemasaran produk yang efektif harus diketahui oleh semua pebisnis, baik di bidang barang atau jasa. Hal ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Sehingga membuat semakin banyak orang tahu tentang produk yang ditawarkan. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi, mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Menurut analisis yang dilakukan Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, dapat diformulasikan 7 langkah strategis dalam pemasaran produk ekonomi kreatif sebagai berikut. Pertama, mempertahankan keunikan produk. Kedua, menetapkan target. Ketiga, promosi campuran. Keempat, afiliasi atau kemitraan. Kelima, hadiah pelanggan. Keenam, meningkatkan wawasan produk. Ketujuh, pelayanan prima. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manajemen pemasaran menjadi penting untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemasaran pun mengalami transformasi dari level rasional berkembang ke level emosional dan akhirnya ke level spiritual. Insya Allah, melalui paparan ini akan kita kaji bersama tentang strategi pemasaran berbasis spiritual atau spiritual marketing. Konsep pemasaran spiritual yang dikembangkan Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif ini bertumpu pada kekuatan energi ilahiyah yang ada dalam diri manusia. Sehingga dengan kekuatan energi ilahiyah itu, kita bisa menarik konsumen untuk mendongkrak penjualan. Jadi,
Spiritual marketing atau pemasaran spiritual adalah pemasaran yang dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual. Artinya, dari perolehan bahan baku, proses produksi, pemasaran, hingga dampaknya bagi konsumen, terpelihara dalam nilai-nilai spiritual. Pemasaran yang berlandaskan kepada nilai-nilai spiritual akan dapat menerangi lingkungannya, memberikan pencerahan kepada konsumen dan masyarakat, memancarkan cahaya kebenaran di tengah-tengah ketidaktransparan dan manipulasi bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut pengamatan Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, konsep manajemen pemasaran yang mendominasi dunia saat ini sangatlah material kapitalistik. Sehingga keberhasilan pemasaran hanya diukur dari keuntungan materi dan besarnya jumlah uang yang diterima pengusaha atau perusahaan. Mereka tidak mau tahu sama sekali sisi penderitaan dari konsumennya. Siapa yang peduli jika konsumen kecanduan gadget? Pemasar junk food mana yang peduli bahwa junk food akan membahayakan kesehatan? Lembaga pendidikan mana yang peduli dengan masih banyaknya pengangguran terdidik? Karena itulah konsep dasar pemasaran spiritual adalah mengutamakan nilai-nilai ilahiyah. Untuk itu, pantang seorang pemasar untuk menjual produk yang merugikan orang lain. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, produk yang dipasarkan haruslah produk atau jasa yang memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, yang halalan thayyiban. Sehingga konsumen puas dengan produk yang dibeli. Jika seorang pembeli merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal. Selanjutnya, mereka akan merekomendasikan produk tersebut pada orang lain. Hal ini seirama dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika seseorang ingin menjadi pemasar yang terbaik, maka haruslah menjual produk yang memuaskan dan memberi solusi kepada konsumen, sehingga hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam konsep pemasaran spiritual tidak hanya membahas tentang menjual produk dengan manfaat fungsional atau manfaat emosional, melainkan mesti pula menonjolkan manfaat spiritual.
Perusahaan tidak sekadar memberikan jaminan kepuasan atau hanya mengincar ansih profitabilitas, melainkan juga memiliki rasa kasih sayang, kepedulian, dan keberlanjutan. Jadi, konsep dan filosofi dasar konsep pemasaran spiritual sangatlah bertolak belakang dengan konsep pemasaran konvensional. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, konsep pemasaran konvensional sangatlah material kapitalistik yang bebas nilai dan tidak mendasar pada nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitasnya. Sedangkan pemasaran spiritual sangat bergantung pada nilai-nilai ilahiyah dalam setiap aktivitasnya supaya mendapat ridho Allah. Berikut ini 7 karakteristik pemasaran spiritual. Pertama, God oriented. Mengikuti kehendak Allah dalam melayani kebutuhan hambanya. Kedua, mendayagunakan energi ilahiyah. Ketiga, menjunjung tinggi etika pemasaran. Keempat, menjual produk halal dan bermanfaat. Kelima, keterbukaan pada konsumen. Keenam, memberi solusi pada masyarakat. Ketujuh, memandang pesaing sebagai mitra kerja. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kegiatan pemasaran spiritual mempunyai karakteristik yang religius, beretika, realistis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang dinamakan pemasaran spiritual. Dan inilah konsep terbaik pemasaran untuk hari ini dan masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjadi seorang pemasar yang berhasil, harus dimulai dari karakter seorang pemasar itu sendiri. Karakter itulah yang mempengaruhi kesuksesan segala sesuatu, khususnya ditinjau dari level energi ilahiyah. Maka, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membangun karakter positif di dalam diri sebagai modal dasar dalam membangkitkan energi ilahiyah yang ada pada diri kita. Dengan kekuatan energi ilahiyah tersebut, kita menarik orang-orang, prospek, buyer, customer ke arah kita. Karena itulah, seorang pemasar harus memahami dunia spiritual dan energi ilahiyah lebih dalam. Silakan Anda simak lebih lanjut tentang kekuatan energi ilahiyah dalam paparan kami sebelumnya. Untuk itu, linknya kami lampirkan dalam deskripsi video ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Energi ilahiyah ini tarik-menarik dan terhubung satu sama lain sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Karena itulah, sebagai seorang marketer, kita harus membangkitkan dan mendayagunakan energi ilahiyah itu. Berikut ini cara meningkatkan level energi ilahiyah, yaitu pertama, membaca Al-Quran. Kedua, Qiyamul Lail. Ketiga, zikir. Keempat, sholat duha. Kelima, amal soleh. Keenam, doa. Ketujuh, sedekah. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa frekuensi energi kita sangat ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan niat kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, rasakan, dan niatkan, itulah frekuensi yang kita pancarkan. Maka, dengan sendirinya, apa yang kita pikirkan, harapkan, dan permohonan dalam doa sesungguhnya menjadi energi yang kita pancarkan ke alam semesta ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, energi itulah yang akan ditangkap oleh orang lain, benda, uang, peluang yang juga sefrekuensi sama dengan kita. Karena itulah, sebagai seorang pebisnis atau pemasar, kita perlu untuk berada pada frekuensi yang benar, agar yang datang kepada kita adalah orang-orang dan peluang yang tepat. Konsumen adalah energi. Uang konsumen juga energi. Karena itu, kita perlu menarik mereka datang kepada kita. Ketika frekuensi energi ilahiyah kita sudah terhubung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan konsumen itu kepada kita. Semoga paparan ini bermanfaat dan memberi inspirasi untuk meningkatkan omset usaha Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.